dan rapi. Naik mobil pergi ke mall. Menggunakan bor membuka kunci pintu. Memakan segala kue. Ia menggunakan baju yang biasa saja. Tidak ada yang peduli soal kesombongan. Orang ini bernama Zack, seorang peneliti. Sejumlah lampu merah menyala. Ia mengendarai mobil ke kantor. Tapi dunia seakan sangat sunyi. Ketika isi bensin tidak ada pelayannya. Di jalan juga tidak menemui kendaraan lain. Mesin penanda jalan masih bekerja. Aneh sekali mesin itu sampai menyeberangi jalan. Ia bereaksi. Menyetir ke kota membuat Zack terkejut. Di ujung jalan, sangat kosong. Tidak ada yang peduli terhadap kehampaan ini. Zack mengecek apakah ada pesawat jatuh. Zack merasa ini tidak normal. Menaiki mobil ke tempat kerja. Ada yang merespon. Ia sadar. Ia adalah orang terakhir di bumi. Ia melihat berbagai tempat. Membuka pintu ruang kontrol. Ia senang bertemu seorang. Memutar kursinya. Orang itu menjadi sebuah anggur karens tersetrum. Mayatnya mengenai alarm anti-maling. Semua jalan keluar tertutup. Zack terperangkap di lab. Ia mengambil barang di gudang. Mendapatkan obor gas. Ia membuka pintu. Dan kemudian sembunyi. Terjadi ledakan dengan suara besar. Ia pun bisa melarikan diri. Menyalakan saklar. Ia menyiarkan melalui radio mencari orang yang selamat. Menaiki mobil ke segala tempat. Tapi tidak ada jawaban. Malamnya turun hujan lebar. Suara saksofon Zack bergema di kota. Zack menyerah mencari orang lain. Terikat aturan dan hukum. Ia mulai menikmati hidup. Tinggal di villa terbesar. Menaiki kereta. Bermain biliar. Para penonton tampak kesal. Mengangkat pistol dan pergi ke perpustakaan. Waktu berlalu. Zack mulai merasa hampa. Ia mulai berbicara sendiri. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Datang ke gereja. Memukul patung dengan senjata. Ini bukan ribut. Ia mengendarai traktor dan merusak toko. Menaruh laras senapan di mulutnya. Ia ingin bunuh diri. Kali ini ada yang meledak. Suara ledakan. Ia memutuskan tidak jadi bunuh diri. Jika ia adalah orang terakhir di bumi, ia akan menjalani hidupnya. Ia pindah ke rumah baru. Memulai hidup baru. Menggunakan generator untuk listrik. Hari ini ia bermain game. Menyadari melalui layar komputer. Melihat ada penyusup. Rasa kesepian membuat mereka bersama. Sangat cantik. Mereka berpelukan. Dan kemudian mengobrol. Si pria merasa ada musibah. Yang berkaitan dengan perusahaannya. Perusahaannya mencoba memenuhi langit dengan listrik. Agar pesawat tidak perlu mengisi bensin. Mereka berdua kemudian mencari orang selamat lainnya. Joanna mencari di rumah sakit. Zack pergi ke Akademi Sains dengan peralatan listrik. Ia merasa adanya radiasi matahari. Tiba-tiba terjadi fenomena distorsi ruang. Mereka berdua merasakan adanya bahaya. Zack menemukan elektron di udara sudah berubah. Sekarang berada di kondisi tidak stabil. Dalam perjalanan menemui Joanna, sebuah truk menghalangi dirinya. Zack keluar dan menghampiri truk itu. Membuka pintu. Ia melihat tidak ada pengemudi. Tiba-tiba tirai terbuka. Dan ada orang yang menodong Zack dengan pistol. Melepas topeng. Ternyata adalah orang yang selamat bernama Api. Setelah bertemu Joanna, mereka bertiga berpelukan. Mereka membicarakan kejadian ini sambil menyalakan api unggun. Api berkata ia ditahan di air oleh musuh. Meminta tolong. Tiba-tiba ada cahaya merah dan ia terbangun. Joanna juga tersetrum. Melihat cahaya merah. Hanya Zack yang memakan pil tidur sebelum kejadian ini. Ia berkata saat ada kejadian ini, hanya mereka yang tinggal yang dapat bertahan hidup. Zack menemukan. Radiasi matahari bertambah. Menurut perkembangan, bumi akan hancur. Zack meminta mereka berdua pergi ke pusat riset. Di sana ada peralatan. Mungkin ia bisa mendapat solusi. Tapi Api ragu. Oleh karena itu Zack pergi. Api menyusul. Sembari menyetir, mereka menuruni bukit. Dan terus menarik. Joanna sedang makan. Menurut perhitungan komputer, besok akan ada musibah lagi. Tiba-tiba ada muncul kurva di ruang. Zack dan Api tidak terlihat. Mereka dipindahkan. Tampaknya gravitasi bumi sudah kacau. Tapi kembali normal. Karena musibah ini terjadi karena sumber tenaga yang malfungsi. Jika tidak bisa dirusak, maka tidak akan bisa kembali seperti semula.
Mereka bertiga mengisi mobil dengan peledak. Zack ingin meledakkan pusat penelitian untuk mencegah musibah kembali. Dalam perjalanan ke pusat penelitian, ada alarm berbunyi. Anomali listrik merubah pusat penelitian menjadi panas. Mereka akan diledakkan. Mereka bertiga jalan kaki ke pusat penelitian. Melihat jaringan sistem masih berfungsi, Zack memutuskan untuk mengambil remote kendali kembali. Mengemudikan truk menggunakan remote. Joanne ingin ikut tapi dilarang. Ternyata ia melihat ada cinta antara Api dan Joanne. Mereka mendengar suara truk. Ternyata Zack tidak mengendalikan truk itu dengan remote. Ia mengemudi tepat ke pusat penelitian. Joanne dan Api sangat tersentuh. Keberanian Zack yang membuat mereka. Tapi roda tersangkut di tanah. Tidak ada cara, ia harus mematikan saklarnya sendiri. Dalam ledakan itu, pusat penelitian hancur. Dan cahaya merah itu muncul kembali. Zack tidak mati. Ia berada di pantai. Dengan awan aneh. Planet besar muncul di langit. Videonya selesai di sini. Di film ini Zack bukanlah seorang pahlawan, tapi seorang yang memiliki ide. Musibah ini tidak ada hubungannya dengan jaringan sistem. Zack sangat enak dilihat. Api dan Joanne sendiri-sendiri. Suatu yang tidak bisa ditoleransi. Ia ingin mereka selamat. Karena ia tahu, dengan mati ia bisa lari dari musibah. Tapi Zack tidak terpikir. Kali ini, ia dipindahkan ke planet asing. Bagaimana cara ia bisa hidup? Menjadi masalah. Baiklah, film hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Jika kalian suka tolong like. Terima kasih. Ini adalah cara pria minum. Telur di gelas. Ditambah anggur. Meminumnya. Ini adalah sarapannya. Kamar yang bagus dan rapi. Naik mobil pergi ke mall. Menggunakan bor membuka kunci pintu. Memakan segala kue. Ia menggunakan baju yang biasa saja. Tidak ada yang peduli soal kesombongan orang ini.